Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 13. Artinya, andaikan engkau akan menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh engkau tidak akan mampu. Seiring dengan perkataan para alim bahwa andaikan seluruh tumbuhan, pohon-pohon yang ada di muka bumi ini ditebang, kemudian diolah menjadi pena, dan seluruh air yang ada di daratan, demikian juga air yang ada di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan mampu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dengan canggihnya sekarang alat kalkulator di HP kita, itu pun tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat itu. Maka itu pada malam yang ke-9 ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lembaga Nahdlatul Ulama Kota Bontang sudah memberikan kisi-kisi atau materi tentang apa yang akan disampaikan oleh para mubalik pada setiap malamnya. Maka insyaallah setiap mubalik itu harus menyampaikan materi yang berbeda. Kalau saya tadi buka di WA LDNU, malam ini malam ke-19, materinya adalah menjadi pribadi-pribadi yang qanaah. Tapi kalau tidak salah, ini malam kemarin alhamdulillah Yai Imron Rosadi sudah menyampaikan tentang qanaah. Alhamdulillah, itu suatu ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui. Maka pada malam ini saya keluar daripada kisi-kisi yang telah diberikan oleh Lembaga Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Saya ingin sedikit mengulas tentang kata-kata yang sering kita dengar daripada saudara-saudara kita, yaitu tentang istiqomah. Iya, Bapak Ibu tahu artinya istiqomah, Bapak Ibu? Insya Allah sudah tahu ya, kita mengulang saja. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Bugis itu istiqomah itu bahasa Inggris itu istiqomah adalah konsisten. Iya. Kalau di dalam bahasa Padang itu langgeng. Kalau di dalam bahasa Bugis itu namanya matu gengkeng, pemirip bahasa Cina yang kengkeng gitu ya. Di dalam bahasa Jawa, kalau tidak salah jejak gitu ya. Iya Bapak Ibu. Iya Pak, atau lumintu gitu ya, seperti itu. Artinya terus menerus. Maka istiqomah ini diperlukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa istiqomah ini ibadah kita akan bolong-bolong. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memiliki sifat
atau karakter istiqomah itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim, walaupun ini ada yang mengatakan kurang sahih ya, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Itu manusiawi. Kita bisa melihat ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semulanya sangat alim, tetapi di akhir hidupnya ia berubah menjadi zalim. Ada orang yang awalnya rajin bersedekah, berinfak, iya, tetapi di akhir hidupnya berubah menjadi serakah. Ada orang yang dulunya rajin ke masjid, rajin sholat, tetapi di akhir hidupnya enggan dan malas singgah di masjid. Bahkan ada orang awalnya ibu bapak sekalian rajinnya luar biasa ketika Ramadan, puasa luar biasa, ibadah-ibadahnya luar biasa, tetapi sekarang apa yang terjadi? Orang ini merasa terganggu datangnya bulan Ramadan, ya. Dia merasa terganggu. Kenapa? Aktivitas kerja tidak bisa maksimal seperti biasa sehingga penghasilannya berkurang. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas karakter-karakter perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka itunya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang disematkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ini harus kita baca setiap saat, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini artinya luar biasa, Ibu. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Olehnya itu, kalau kita insya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau sesuatu yang lain, maka fa insyaallah istiqomah akan tertancap di dalam sanubari kita, sehingga bentuk-bentuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya untuk menjaga istiqomah kita di dalam beribadah dan beramal soleh, itu para alim ulama telah menggariskan cara-caranya. Yang pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi hidayah dan rahmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimana kita paksakan diri, kalau Allah tidak memberi hidayah dan rahmatnya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan ini juga Ummu Salamah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sampingmu?" Apa kata Ummu Salamah? Beliau paling sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa juga yang luar biasa, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka doa ini perlu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan, sehingga masjid kita ini bukan bulan Ramadan saja penuh. Walaupun di luar bulan Ramadan, insya Allah selalu penuh, ya, karena istiqomah kita sudah tertancap begitu kuat di dalam sanubari kita. Lalu yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar, karena biar bagaimanapun sekali lagi kita akan beribadah ketika kita dilumuri dengan dosa, maka fa insyaallah setan dan
yang mengganggu pasti akan mendompleng pada diri kita. Maka banyak istighfar, banyak bertaubat Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya. Kadang malas, ya orang sudah azan, orang sudah pujian, masih nanti-nanti aja. Itu berarti perlu istighfar yang banyak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ini penting sekali agar istiqomah kita tetap ada, yaitu bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini sangat penting. Kalau kita bersahabat dengan orang soleh, maka insyaallah orang soleh akan mendoakan kita Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Allah akan mempertemukan kita kelak di akhirat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa trik atau cara agar istiqomah menancap di dalam diri kita, sehingga bentuk-bentuk perintah ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah baginda Muhammad SAW kepada kita bisa laksanakan dengan baik secara kafah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya, rahmat hidayahnya, sehingga seluruh jamaah Masjid Sabilun Najah yang kita cinta ini diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah di masjid ini, memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always